Permintaan pembuatan paspor pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram mengalami kenaikan setelah COVID-19. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah paspor yang dikeluarkan imigrasi. Tujuan pembuatan paspor tersebut rata-rata untuk umroh, ibadah haji, kunjungan ke Malaysia dan Singapura. Sementara itu, berkaca dari beberapa kasus belakangan, proses pembuatan paspor pada kantor imigrasi kelas 1 Mataram diduga masih marak praktek kecurangan atau calo. Kepala Imigrasi kelas 1 TPI Mataram menepis persoalan tersebut. Ia menegaskan praktik tersebut tidak ada dikarenakan sudah menggunakan sistem M-Paspor. Sekarang Direktur Jenderal Imigrasi sudah melakukan penerapan sistem dengan melalui aplikasi M-Paspor. Jadi seluruh masyarakat NTB dapat melakukan pembuatan paspor harus melalui aplikasi tersebut dengan mendaftarkan dirinya. Jadi kuotanya itu per hari dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Mataram kita mendapatkan kuota kurang lebih 200. Baik itu kuota termasuk dengan untuk yang belajar, kemudian untuk yang berdinas, kerja dari perusahaan, baik itu untuk ibadah, ya. Jadi total kurang lebih 200. Nah, apabila kuota itu sudah terpenuhi, maka pemohon paspor, ya, pengguna jasa keimigrasian untuk mengajukan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesianya dia di hari berikutnya. Nah, kuota ini kalau sudah terpenuhi, itulah terkadang kendala ada beberapa orang pengguna pemohon paspor, dia ini kesulitan untuk masuk ke dalam kuota tersebut. Nah, kita lihat urgensinya, dia bisa saja datang langsung ke kantor imigrasi, tapi kita lihat kepentingannya. Apabila orang sakit harus keluar negeri, harus memiliki paspor. Kalau dia tidak memenuhi kuotanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, terus kita tidak berikan, nanti terjadi apa-apa kan kita juga untuk emergensi kita bisa melakukan dengan langsung walk-in, datang ke kantor imigrasi dengan korelasinya seperti apa, kebutuhan seperti apa. Nggak ada yang sulit. Paspor gampang banget. Saya pikir kalau sudah melalui paspor tidak ada yang berkata tentang M-Paspor sudah sedemikian rupa diciptakan untuk justru yang bersangkutan sendiri yang masuk. Nah, ya, jadi kita tidak lagi bersentuhan dengan apa itu namanya calo, saya tidak ada lagi. Jadi yang melalui M-Paspor yang datang orang yang bersangkutan, nama yang bersangkutan datang ke kantor, dia lah kita layani. Bukan tidak bisa diwakili. Banyak yang kita sudah lakukan ya. Dengan jadi begini, kalau sistem percaloan itu kan di luar. Konteksnya di luar, ya kan. Pertama kita himbauan lewat media sudah, ya kan. Kemudian sistemnya sudah. Nah, masyarakatnya itu sendiri harusnya mendukung itu. Jadi kecuali dia datang sendiri terus kita persulit mungkin. Nah, kalau dia datang sudah dengan M-Paspor, dia mengisi aplikasi sendiri, ya kan. Dia bayar bank sendiri tanpa bantuan orang, ya. Tidak ada istilah percaloan di situ. Tetapi kalau dia menggunakan jasa orang, terus orang itu dia memberikan imbalan sama orang, kita tidak bisa kita contohnya misalnya hal-hal yang sudah terjadi di sini kan mereka kebanyakan kesulitan untuk memasuk ke dalam M-Paspor, ya kan? Nah, menggunakan jasa. Nah, dalam hal ini jasa itu ya kita tidak tahu menahu tentang itu, kita tidak mengatur tentang itu, gitu. Yang kita tahu mereka datang masuk dengan M-Paspor, datang ke kantor imigrasi sendiri. Jadi tidak kami anjurkan untuk melalui jasa orang lain. Maka himbauan kami datanglah ke kantor imigrasi dan uruslah paspor sendiri. Tidak ada yang sulit selama itu berkas itu lengkap. Berkas yang lengkap itu apa? KTP, KK, akta lahir, atau surat nikah, ya, atau surat baptis. Lengkap, kami lain sama semua. Tidak ada perbedaan. Seluruh warga negara Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam kepemilikan paspor.